Selamat siang Bulani dan teman-teman. Di pelajaran sejarah wajib kali ini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Pajang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Juan absen 23, lalu ada Priscilla absen 19 dan Evan absen 21. Yang pertama ada lokasi dan sumber sejarah. Berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Pajang letaknya berada di Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Lokasinya berada di Surakarta bagian barat. Kerajaan tersebut berada di dataran rendah dan diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Sungai Dangke. Sumber sejarah. Raja pertama di Kerajaan Pajang adalah Jaka Tingkir atau Hadiwijaya, memerintah dari tahun 1568 sampai 1583. Yang kedua, Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1568 Masehi dan sebelum berdiri sendiri menjadi kerajaan, Pajang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Pajang mempunyai beberapa peninggalan yang masih bisa disambangi sampai sekarang. Yang pertama, ada makam Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan Pajang yang cukup melegenda adalah makam Jaka Tingkir yang dimana adalah raja pertama dari Kerajaan Pajang. Yang kedua, ada Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan saat ini terkenal sebagai perkampungan wisata batik. Kompleks perkampungan ini terkenal di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Dan kabarnya, kampung ini sudah ada sejak era Kerajaan Pajang tahun 1546. Dan yang ketiga ada Masjid Laweyan Solo. Masjid Laweyan didirikan oleh Joko Tingkir sekitar tahun 1546. Lokasi masjid ini berada di Dusun Belukan, Surakarta. Di samping masjid terdapat makam-makam kerabat Kerajaan Pajang. Contohnya ada makam Ki Ageng Henis, seorang penasehat spiritual. Bangunan masjid ini bergaya perpaduan tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk, serambi kanan, dan serambi kiri. Yang ketiga ada kehidupan politik. Kerajaan Pajang pernah dipimpin oleh 5 raja dari tahun 1568 sampai 1618. Raja pertama ada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya memerintah dari tahun 1568 sampai 1583. Raja pemberani tersebut lahir di Pengging, daerah lereng Gunung Merapi. Ia merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari Kadilangun. Jaka Tingkir menikah dengan putri dari Sultan Trenggana atau Raja Kerajaan Demak. Setelah berhasil menggulingkan Arya Penangsang, ia diangkat menjadi Raja Demak. Gelar Hadiwijaya yang ia dapatkan. Hadiwijaya lalu memindahkan pemerintahan ke Pajang dan sukses mendirikan Kerajaan Pajang. Ia berhasil menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah selatan Jawa. Wilayah kekuasaan juga meluas sampai ke Jawa Timur. Raja kedua ada Arya Pengiri. Arya Pengiri naik tahta menjadi Raja Pajang, menggantikan Hadiwijaya. Ia memimpin dari 1583 sampai 1586. Namun, pada masa di tangannya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Ia kurang bijaksana dalam memimpin. Karena hal itu, pemerintahannya diserang oleh persekutuan antar Pangeran Benawa dan Sutawijaya Mataram pada 1588. Arya Pengiri pun lengser. Kekuasaan Pajang kemudian diperintah oleh Pangeran Benawa. Yang ketiga ada Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menduduki tahta Kerajaan Pajang setelah menggulingkan Arya Pengiri. Ia memerintah dari 1568 sampai 1587. Pada masa pemerintahannya, ia menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Mataram. Pangeran Benawa hanya memerintah selama 1 tahun, kemudian wafat. Sesuai keinginannya, Kerajaan Pajang kemudian diambil alih oleh Sutawijaya Mataram. Yang keempat ada Gagak Bening. Selepas Pangeran Benawa wafat, Pajang berada di bawah Mataram. Namun, Pajang tetap memiliki raja,
yakni Gagak Bening. Gagak Bening merupakan seorang pangeran dari Mataram. Saat memerintah, Gagak Bening gencar melakukan perombakan dan perluasan istana. Namun Gagak Bening hanya memimpin sebentar dari 1587 sampai 1591. Yang terakhir ada Pangeran Benawa II. Setelah wafatnya Gagak Bening, pemerintahan Pajang dipegang oleh Pangeran Benawa II, yang merupakan cucu Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benawa memimpin Pajang di usia yang sangat muda. Masa pemerintahannya berjalan biasa-biasa saja, tanpa masalah. Baru pada 1617 sampai 1618, banyak pihak yang mendukung agar Pajang melepaskan diri dari Mataram. Pangeran Benawa II kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Mataram. Namun serangan tersebut justru membuat Pajang kalah dan hancur. 3. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang. Secara ekonomi, Kerajaan Pajang sangatlah baik. Kesejahteraan rakyatnya cukup terjamin dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan ketika Kerajaan Demak masih berkuasa. Bahkan, Kerajaan Pajang ini sudah berhasil mengekspor beras ke beberapa daerah melalui perniagaan dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Pada umumnya, masyarakat Pajang mengandalkan hasil kebun dengan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan, Pajang berhasil menjadi lumbung beras pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Hal ini karena irigasi di daerah Pajang sangat bagus dengan adanya Bengawan Solo sehingga irigasi lancar yang kemudian membuat hasil pertanian melimpah. 4. Kehidupan agama Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang masih menganut beberapa tradisi Hindu dan Jawa. Penduduk Pajang kala itu juga tetap melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan Hindu pun sangat terlihat. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa, namun penggunaan tradisi Hindu masih ketara, sehingga beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi Hindu. Masyarakat Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan kemunculan kerajaan Pajang ini juga banyak menafsirkan kembalinya kekuasaan Islam kejawen dan dari Islam Ortodoks. Demikian sedikit informasi mengenai sejarah Kerajaan Pajang, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Islam Pajang yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua. Semoga sedikit informasi mengenai sejarah Kerajaan Pajang dan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya Kerajaan Pajang di atas bisa menambah pengetahuan kita semua mengenai sejarah Kerajaan Pajang. Terima kasih, thank you, kamsahamnida.